Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bertemu lagi dengan Bu Devi. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar subtema 3. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai jenis tari. Ada beberapa bentuk penyajian tari tradisional. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari Nusantara dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Yang pertama yang kita bahas yaitu tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang diciptakan untuk ditarikan oleh satu orang. Tari tunggal dapat dibawakan oleh penari laki-laki atau perempuan saja. Yang termasuk tari tunggal antara lain tari Trunajaya, tari Kelana, tari Panji Semirang, tari Ngerema, tari Topeng Priangan, dan Kandangan. Nah, di sini adalah contoh tari Kelana yang berasal dari daerah Cirebon. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu suatu tarian yang ditarikan secara berpasangan oleh 2 orang. Tari berpasangan ini bisa sesama laki-laki, perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Tari berpasangan ini misalnya tari Bambangan Cakil, tari Olek Tamu Lilingan, tari Payung, dan tari Karonsi. Nah, ini adalah contoh tari Bambangan Cakil yang berasal dari Jawa Tengah, dan ini contoh tari Olek Tamu Lilingan yang berasal dari Bali. Yang ketiga yaitu tari kelompok, yaitu suatu tarian yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih penari secara saling mengisi. Tari kelompok memerlukan kerjasama yang kompak di antara para penari. Tari kelompok misalnya tari Badaya, tari Serimpi, tari Kecak, tari Drama Tari, Sendra Tari. Tarian kelompok yang mengangkat suatu cerita baik menggunakan dialog maupun tanpa dialog dinamakan drama tari. Sedangkan drama tari tanpa dialog di Jawa dikenal dengan nama Sendra Tari. Nah, ini adalah contoh tari Ratov Jaro yang berasal dari Aceh, dan ini adalah tari Kecak yang berasal dari Bali. Nah, ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Antara lain yang pertama melakukan penghijauan. Penghijauan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Hal itu disebabkan berbagai jenis pohon yang ditanam dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanam kembali hutan yang telah rusak atau kita kenal dengan reboisasi, dan gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu pencegahan kebakaran hutan. Bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan. Penyebabnya perilaku tidak bertanggung jawab, misalnya membuang puntung rokok di hutan, tidak mematikan api unggun saat berkemah, dan dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Pencegahannya harus dilakukan oleh semua pihak. Sekarang, cara merawat hewan peliharaan. Selain dimanfaatkan untuk menanam, lahan kosong juga dapat digunakan untuk beternak. Nah, anak-anak, hewan ternak apakah yang banyak dipelihara manusia? Ya, contoh hewan ternak diantaranya ada ayam, sapi, bebek, dan ikan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu ayam. Ayam menghasilkan telur dan daging. Telur dan daging ayam dapat digoreng. Selain dihasilkan oleh ayam, telur juga dihasilkan oleh itik dan burung puyuh. Bulu ayam juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Kemoceng berguna untuk membersihkan barang dari debu. Yang kedua, sapi. Apa ya keuntungan yang diperoleh dari memelihara sapi? Ya, sapi menghasilkan daging dan susu. Susu adalah minuman yang menyehatkan. Daging dan susu dapat juga dihasilkan oleh kambing. Sapi juga dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Beberapa perilaku merawat hewan dengan benar. Yang
Yang pertama, menyediakan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang, seperti memukul sehingga binatang itu kesakitan, tidak boleh mengadu binatang, dan sebagainya. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Dan yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Misalnya, seekor anak ayam yang jatuh ke dalam kolam, hendaknya kita segera menolongnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi poster. Nah, anak-anak, kalian dapat mengajak teman-teman atau orang lain untuk melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Salah satu caranya adalah menggunakan media poster. Pelestarian tumbuhan dan hewan akan memberikan manfaat bagi umat manusia itu sendiri. Apa itu poster? Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas media berukuran besar. Poster dibuat untuk berbagai tujuan, seperti iklan, pendidikan, sosialisasi. Bagaimana langkah-langkah pembuatan poster? Yang pertama, kita tentukan tema poster. Yang kedua, menentukan kalimat poster. Ketiga, merencanakan gambar poster. Dan keempat, membuat gambar dan kalimat poster. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang mengajak untuk melestarikan tumbuhan dan hewan, yang berisi kalimat "sayangi dan lindungi kami dari kepunahan". Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai proses atau cara semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pemuda Indonesia bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan, tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II mengambil keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut adalah isi ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengiring tari tradisional. Anak-anak, jenis iringan tari tradisional Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu musik internal dan musik eksternal. Apa itu musik internal? Musik internal adalah iringan yang dihasilkan dari tubuh penari. Contohnya nyanyian, tepukan, dekapan, dan hentakan kaki. Contohnya tari kecak dari Bali, tari saman, dan saudati dari Aceh. Nah, ini adalah contoh tarian kecak dari Bali. Mereka menghasilkan musiknya yaitu dari suara. Yang kedua yaitu musik eksternal, yaitu iringan yang dihasilkan dari luar tubuh penari. Misalnya alat musik, contohnya tari dari Jawa dan Bali yang diiringi musik gamelan, tari dari Jakarta yang diiringi musik gambang kromong. Selanjutnya kita masuk ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam penggunaan kata. Syarat kalimat efektif: yang pertama, mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, pada kalimatnya tidak multitafsir.
Yang ketiga, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, tidak melakukan pemborosan kata. Dan yang terakhir, bersifat sistematis. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama, bentuk paralel. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Yang kedua, struktur yang sepadan. Ketiga, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Yang keempat, kecermatan penalaran. Yang kelima, gagasan yang padu. Yang keenam, bahasa yang logis serta ketepatan pemilihan kata. Contoh, kalimat tidak efektif jika memakai sepatu berwarna putih. Jadi, karena warna putih ini sudah menunjukkan warna, agar tidak menjadi pemborosan kata, jadi kalimat efektifnya menjadi jika memakai sepatu putih. Selanjutnya, kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Bagaimana ciri-ciri kata baku? Kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit ini merupakan penyampaian secara langsung, di mana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung. Bukan bahasa percakapan, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme artinya majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Tidak mengandung hiperkorek. Maksudnya, penggunaan kata atau frase suatu bahasa secara tidak baku. Oleh karena tindakan hiperkoreksi ini, frase secara berlebihan sehingga justru menjadi salah. Contoh kalimat baku ada objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan sebagainya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Delvi akan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup materi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Delvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.